Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, materi kali ini kita akan membahas ya tentang Microsoft Sway dan kelas notebook ya. Jadi kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga, jadi hari terakhir untuk tatap muka ya, tatap muka secara virtual. Perlu saya ingatkan lagi untuk tata tertibnya agar meeting ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu dimohonkan untuk memute semua mic-nya, kecuali nanti pada saat bertanya ya. Silakan untuk menghidupkan mic. Kemudian untuk kamera juga bisa dimatikan agar lebih stabil meetingnya. Karena kalau kamera dihidupkan biasanya memakan lebih banyak kuota. Situ. Kemudian saya akan kembali buka ya untuk sebelum materi ini dimulai. Bagi Bapak Ibu yang masih mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas 1 dan 2. Silakan saya buka 3 orang. Atau mungkin yang belum bisa redeem kode. Nah, karena redeem kodenya terus penuh ya, kemarin beberapa kali diulang masih penuh itu. Silakan dilaporkan. Biar nanti saya mintakan lagi redeem kodenya. Untuk hari pertama dan kedua. Kemudian untuk survei ya, untuk survei nanti Bapak Ibu di sana kan nama trainer ya, yang pertama itu. Jadi masukkan nama Tiang. Ya. Jadi kemarin masih ada beberapa yang salah, enggak apa-apa. Untuk hari ini silakan nanti dimasukkan nama Tiang ya. Jadi survei itu untuk menilai menilai Tiang dalam menyampaikan materi gitu ya. Nah, itu dipakai dibuat menggunakan Microsoft Form yang kita pelajari kemarin, yang pakai Red gitu ya, beberapa. Baik, karena tidak ada, langsung ya kita akan mulai materi yang pertama, yaitu tentang Microsoft Sway. Nah, apa itu Microsoft Sway? Kita akan share screen saja ya, sebentar. Pak Adit, kalau misalnya tidak jelas, informasi ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Kalau sudah mungkin bisa di chat ya, sudah gitu ya. Kalau misalnya ada yang error, misalnya layar tidak tampil itu atau suara yang kurang jelas, silakan di chat saja. Berarti ini sudah ya? Sudah Pak Adit? Siap. Nah, sudah Pak. Nggih, saya belum Pak. Saya belum. Oh, mungkin jaringan ya, ditunggu. Ya, untuk konfirmasi cukup di chat ya nih, Pak Ibu nih. Ada di conversation kalau pakai bahasa Inggris ya, di sana diketik. Baik. Yang pertama ya, Bapak Ibu perlu masuk ke office.com. Nah, tetap ya, ini rumahnya ini. Office.com ini rumah dari semua aplikasi yang kita gunakan ini, yaitu dari Office 365 ya. Bapak Ibu masuk ke office.com, kemudian masuk dengan akun yang Bapak Ibu miliki ya. Kalau misalnya tampilannya seperti ini, Bapak Ibu klik yang paling bawah ini, yang all apps bawah kiri ya, klik. Nah, maka akan muncul semua aplikasi. Semua aplikasi yang ada di Microsoft Office 365 yang online ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Sway dulu. Ini ya, Sway. Lambangnya S, isi gambar gunung di belakangnya ya, tulisannya SWAY ya. Nah, kalau misalnya yang praktek langsung silakan diklik. Nah, diklik saja sekali, maka akan tampil seperti ini. Nah, Sway ini sebenarnya seperti web ya, cuma kita bisa menggunakannya atau membuatnya secara sederhana karena sudah ada template. Walaupun misalnya pakai New Blank Sway juga kita gunakan dengan mudah. Nah, di sini juga sudah ada beberapa template, misalnya ini blog ya, misalnya ini blog.
ini ada DIY project, ini newsletter ini untuk berita ya. Misalnya saya buka yang ini, yang blog. Kita klik. Nah, ini sudah berupa template ya, tinggal kita edit. Nah, kita mau buat seperti ini misalnya. Nah, ini tentang makanan ya. Nah, kita tinggal klik nih, start editing this way ya. Bapak Ibu ingin mengedit sesuai dengan tulisan Bapak Ibu klik ini. Klik. Nah, kita tunggu. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah template. Jadi Bapak Ibu bisa edit ya. Tulisannya Bapak Ibu bisa hapus ya, sesuaikan nanti. Nah, ini kita hapus ya. Untuk judulnya apa, kemudian fotonya bisa kita ganti. Caranya klik di detail ini ya, detail, show details. Nah, ini judulnya apa? Misalnya misalnya tentang apa? Nasi kuning itu misalnya ya. Jadi nanti masukkanlah gambar nasinya di sini gitu. Ya, nanti sesuaikan isinya gitu ya. Tinggal ganti-ganti. Nanti kalau misalnya nggak mau pakai, tinggal hapus. Nah, caranya klik saja yang bagian yang mau dihapus. Ini ada gambar tong sampah ini. Nah, ini ya, tinggal diklik hapus seperti itu. Jadi gampang sekali ya untuk menggunakan Sway ini. Kalau kita buat blog kan harus, kalau kita mau memasukkan gambar biar rapi, itu harus kita pakai kode-kode gitu ya. Tapi kalau ini tinggal ganti-ganti ya. Baik, kita tidak akan praktek dengan apa namanya, dengan yang sudah ada. Kita akan coba dari awal ya. Caranya kembali, klik saja tulisan Sway-nya, kembalilah ke awal. Nah, di sini kita cari new, nih create new ya, create new. Beda tampilan dengan yang tadi ya, dengan yang di awal karena kita sudah pernah buka. Maka create new-nya ada di sini. Nah, klik create new. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah judul ya, title judulnya. Nah, sebelum saya isikan judul, Bapak Ibu perlu dulu ketahui fungsi dari tombol-tombolnya atau simbol-simbolnya ya. Yang ini adalah kita berada di storyline-nya, artinya tempat kita untuk memasukkan data, gitu ya, untuk mengetik dan memasukkan gambar, video dan lain-lain. Bapak Ibu klik di storyline, biasanya otomatis ke sini ya. Tapi untuk desain di sebelahnya, klik desain, maka nanti tampilannya beda. Ini tampilannya atau desain yang dipilih ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih stylenya atau temanya di sini. Nah, di kanan ini ada banyak tema. Nah, nanti kita akan praktekkan langsung ya. Ini saya kenalkan aja dulu. Kemudian ada play. Nah, play ini untuk kayak preview ya. Untuk mempreview nih. Kemudian share. Share ini untuk mengirim link gitu ya. Sama kayak kemarin, spesifikasi atau untuk yang punya akun saja atau yang untuk semua orang gitu ya. Gitu. Nah, ini setting yang lain ya. Baik, langsung saja ya. Saya contohkan misalnya saya mau buat laporan ya. Nah, laporan diseminasi misalnya. Kita ketik judul ya. Laporan diseminasi POT guru inovatif 2020 itu misalnya ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang mau dibuat. Jadi intinya Bapak Ibu membuat sebuah postingan gitu ya. Bisa juga materi juga bisa ya, atau tentang diri Bapak Ibu bisa, atau tentang laporan kegiatan ini juga bisa. Saya contohkan laporan kegiatan ini ya. Cara menunjukkan ini kan judul tadi. Kemudian kita akan menambahkan gambar di sini, boleh langsung diklik. Nah, ketika diklik gambar tadi, maka di sebelah kanannya akan muncul nih, ada beberapa pilihan. Nah, akan muncul beberapa pilihan, misalnya ini animal seperti apa, binatang ya. Kemudian ada background, ada makanan, ada
alam, ya, natur, sains, teknologi, atau Bapak Ibu mau memasukkan gambar dari device atau dari komputer Bapak Ibu, boleh diklik saja. Nah, maka akan langsung menuju ke file di laptop itu. Atau dari OneDrive juga bisa. Tapi untuk bisnis nih ya. Nah, itu. Atau dari sini, dari suggested ini bisa. Nah, ini baru OneDrive-nya. Jadi dari Flickr bisa, dari Bing Image bisa, dari Picit, dari YouTube ya, atau My Device. Dari sini juga bisa. Jadi dipilih ya, misalnya saya contohkan, saya pakai background saja. Saya klik background. Nah, ditunggu ya, ini karena online. Jadi ini sudah kita centang yang Creative Commons only ya. Jadi bisa kita kita gunakan bebas ya, bebas hak cipta. Nah, kita pilih yang sesuai background yang mau kita pakai apa. Nah, misalnya saya contohkan yang ini biar bersinar ya. Nah, klik gambarnya ya, klik gambarnya. Kemudian klik add di atas ya. Maka gambarnya sudah masuk di sini. Oh ya, ini ke bawah ya. Terus klik yang di sini. Nah, tadi saya malah ke bawah ya. Klik yang klik dulu yang mau diisi gambar ya. Klik. Ini bisa kita hapus. Cara yang menghapus, klik tong sampah ini. Klik dulu yang mau dihapus, kemudian cari tong sampah. Delete. Ya, hilang. Itu Bapak Ibu, kita coba show, kita coba play. Kan sudah masuk gambarnya ini, kita play. Nah, maka seperti ini dia. Nah, itu ya, karena baru satu ya. Kalau misalnya suka dengan tulisannya kayak begini, ya, kita edit lagi, klik edit. Kita ke desain, desain, kemudian cari style. Nah, klik remix ini, remix yang atas ini, maka akan berubah ya. Remix lagi sampai sesuai yang diinginkan ya, itu ya. Ini contoh saja, misalnya saya pakai ini ya, atau langsung boleh mode tulisannya seperti ini, misalnya mau pakai yang ini merah, boleh juga langsung di sini, itu ya. Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing, yang mana mau dipakai gitu. Ini misalnya. Nah, itu misalnya. Oke, kalau sudah tidak perlu nyimpan, sudah otomatis. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, terus kita kembali ke storyline. Kalau di sini nggak bisa diedit ini. Atau klik edit sini boleh. Nah, klik dia dulu tulisannya, lalu klik edit, baru edit tulisannya. Tapi kalau edit gambar nggak bisa sini. Harus di storyline-nya. Klik storyline lagi. Nah, setelah judul dan gambar ya, atau misalnya mau pakai foto sendiri boleh juga di sini ya, disesuaikan nanti. Setelah itu kita mau buat apa? Kita buat heading dulu ya, heading itu tulisan subjudul ya. Kita klik headingnya, misalnya ini hari atau tanggal langsung ya, hari boleh. Hari apa? Pertama kita hari Senin ya, atau langsung Senin. Selasa ya, Selasa atau pembukaan Senin ya, Senin tanggal 6 ya, 6 Juli 2020. Kemudian setelah tanggal langsung klik lagi plus. Kalau mau isi gambar boleh, misalnya pas acara pembukaan boleh diisi ya fotonya, kalau misalnya Bapak Ibu ada arsip. Kemudian setelah itu kasih teks, teks penjelasannya ya. Pada hari Senin 6 Juli 2020 tepatnya pukul apa kemarin pembukaan ya, 13 ya, 13.00 WIB dilaksanakan pembukaan diseminasi
guru diseminasi TOT ya, guru inovatif tahun 2020 itu misalnya. Atau misalnya sudah siap tulisannya di Word, bisa di copy paste di sini gitu ya. Disesuaikan nanti, silakan ditambahkan. Kemudian kita lihat tampilannya sampai di sini, kita lihat tampilannya, kita play. Nah, seperti ini. Seperti ini tampilannya. Gitu ya. Jadi nanti ini desainnya bisa disesuaikan lagi, kalau misalnya kurang bagus, diedit lagi, diganti lagi gitu ya. Sudah? Klik edit lagi. Nah, kita lanjut sekarang. Misalnya mau nambahkan foto, nah, nambahkan foto kegiatan ini. Dan fotonya lebih dari satu misalnya. Klik saja di sini grup ya, grup. Ya, caranya ya, misalnya lebih dari satu, kita coba grid, pakai grid ya. Plus kemudian grup. Nah, grup pilih yang grid. Nah, grid. Nah, di sini kita add content ya. Kita add. Nah, mau nambah apa foto? Pilih fotonya, sudah ya. Sudah, kita klik dulu. Nah, kemudian ini contoh saja ya, misalnya ini kita pakai yang ini. Kemudian nambah lagi. Tambah lagi. Image lagi. Oke, yang ini. Gitu. Ini bisa dikasih keterangannya, misalnya foto apa gitu ya. Kita coba play. Nah, tampilannya. Ya, jadi terkumpul ya gambarnya. Gitu. Karena saya tidak lupa nyimpan foto kegiatan, pembukaan ya. Ini contoh. Kemudian kita sekarang sudah pembukaan ya, sudah pembukaan. Videonya, nah videonya ada ya. Kita videonya kita tambahkan di sini juga boleh. Kita tambahkan video ya, video. Kalau mau tambahkan video, nah tinggal klik di sini, kemudian cari videonya, misalnya ini. Itu. Kemudian kalau misalnya dari komputer bagaimana? Tinggal tambah juga, tambah video ya. Cari di sini, di device ada di sini, di suggested ya. Cari di mana videonya disimpan. Apakah di OneDrive atau di YouTube atau di mana, atau di laptop kita. Kalau di laptop, cari yang ini, yang My Device. My Device, kemudian cari videonya ada di mana. Ini contoh ya, saya pakai video yang biar cepat terupload. Berapa ini? Ini ya misalnya, open. Nah, ditunggu sampai berhasil. Nah, di tempat mau kita naruh videonya, suggested, kita cari YouTube, searching, misalnya pembukaan, ketik di sini ya, di pencarian, pembukaan TOT, guru inovatif, ada yang upload, kita enter. Nah ini banyak yang upload ini. Ya, kita pilih salah satu contoh ya, yang saya nggak kelihatan ya. Yang ini aja pakai. Ini hampir 1 jam ya. Kita klik saja, klik yang dipilih ya, klik yang dipilih, kemudian add. Nah, maka sudah muncul juga di sini. Nah, ini langsung dia, langsung sudah muncul di sini. Kita kasih caption pembukaan, video pembukaan, video pembukaan. Nah, kalau ini contoh cara ngupload dari ini tadi ya, dari laptop. Ternyata besar juga filenya ini, masih proses ya. Nah, kita coba play saja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini video pembukaan yang dari YouTube tadi ya, yang
lagi satu ini. Kita coba play yang dari YouTube. Nah, sudah mau dia. Ya, mau dia putar ya. Kalau yang ini mau enggak? Nah, mau juga ya. Mau juga. Ya, sudah. Itu ya. Kedengeran ya? Mana musiknya? Itu ya. Kalau ini belum kedengeran ya. Kena sinyal ya. Nah. Kok ini videonya kurang besar Pak? Oh ya, kalau kurang besar jangan kita pakai grid seperti ini, biar lebih besar ya. Pakai biasa misalnya. Kita klik dulu di grid ini, kita tambah ya. Jadi kalau misalnya di sini, ini dalam satu grup ini, satu grup. Kalau kita tambah di sini dia masuk ke grup. Kalau kita mau nambah bagian yang lain atau section yang lain, klik dulu grid yang di atas. Kemudian plus ini, plus. Nah ini dia beda kelompoknya nanti. Kita tambahkan video. Nah tapi videonya enggak langsung di video ya. Kita akan coba embed. Nah embed ini kita gunakan link ya. Kita coba klik embed. Nah kita masukkan embednya di sini. Kita coba cari di YouTube ya. Atau di sini ada ya. Biar nggak bingung nanti di sini. Kita coba YouTube. Nah, kita video yang kemarin coba ya. Nah ini kita coba embed video yang kemarin ya, D2 ya. Nah caranya kita cari video kita di YouTube ya, misalnya di YouTube, di Microsoft Stream boleh ya. Yang penting dia videonya bisa disematkan ya. Ini klik disematkan atau di embed ya. Kita klik bagikan ya, videonya kita klik bagikan. Kemudian klik ini. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya sematkan, kalau bahasa Inggrisnya embed ya. Kita klik. Nah, ini adalah kode ya, yang kode yang bisa yang harus kita salin atau copy. Klik saja salin ini atau bisa blok. Klik kanan copy atau Ctrl C bisa. Kemudian kita bawa ke sesuai tadi. Nah, nih di embed ini kita paste di sini. Klik kanan paste. Gitu. Jadi nanti akan langsung muncul videonya. Nah, kita coba ya, kita coba play. Nah ini dia akan lebih besar. Nah, lebih besar. Coba kita play. Itu. Nah, sudah terdengar suaranya ya, gitu ya. Jadi itu bedanya. Itu. Ini kegiatan berapa tadi ya? 2 ya. Kita contoh tadi ya. Kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 tanggal hari Rabu ya. Kamis. Kamis 9 Juli 2020. Kemudian ini judulnya ya, judul. Jadi judul kegiatan, subjudul ya. Kemudian materinya apa? Nah, materinya kita tambah di heading lagi atau di tes aja langsung ya. Pada hari kedua, nah itu kita boleh keterangan di sini hari kedua kita membahas apa ya, dan seterusnya. Ya, dilanjutkan ya. Kemudian setelah keterangan kita tambahkan foto. Nah, untuk foto kita jadikan satu, ya kayak tadi ya di sini, ya kayak gini. Kita klik plus ya, plus ini. Berarti di atas video ya. Ini videonya masih di bawah ini, sini. Kita di sini yang setelah apa namanya pembahasan atau deskripsi ya, kita plus, kita cari grup, kemudian cari grid. Nah, kemudian ditambahkan konten di grid ini. Nah, tambah apa? Image atau gambar. Klik. Nah, kemudian klik lagi di sini. Kemudian cari gambarnya. Oke, gambarnya dari mana? Dari laptop misalnya. Klik cari My Device. Atau gambarnya sudah di OneDrive. Oh, berarti klik OneDrive. Nah, saya contohkan yang di My Device. Klik.
Ada di foto diseminasi D2 ya. Misalnya ini. Pakai ini pertama. Terus boleh. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin agak mendengung ya. Ada ini. Dah ya. Karena agak dekat ini dengan Pak Adit. Kemudian tambahkan sudah masuk ya. Sudah masuk. Bisa dikasih caption apa misalnya. Persiapan. Nah, kemudian yang kedua kita plus lagi. Boleh apa? Boleh tambah teks, boleh tambah upload video, boleh ya. Saya tambah teks lagi. Misalnya kita pakai sudah klik di sini ya. Lagi di My Device. Pakai yang ini misalnya. Yang di layar ya. Tunggu ya. Peserta diseminasi itu misalnya. Ya, Bapak Ibu ya. Sudah kita play. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, persis seperti tampilan blog ya. Udah hari kedua ya. Ini videonya ya. Belum kasih keterangan ya. Boleh kasih keterangan ya. Baik. Kemudian untuk cara buatnya sederhana seperti itu ya. Tinggal diklik ya, tambah, kemudian ditambah tulisan gitu ya. Jadi sangat gampang digunakan. Nah, untuk tema itu kita ke desain ya. Ini kan storyline tempat kita membuat. Di sebelahnya ada desain. Nah, misalnya enggak pas nih temanya, enggak kurang menarik gitu kan. Bapak Ibu silakan ganti ya di style. Ini, di pojok kanan atas ini, style. Ya, ganti lagi. Silakan dipilih yang lain gitu ya. Misalnya boleh langsung pakai remix ini tulisannya atau apa namanya? Tampilannya, atau boleh ini kan horizontal ya, mau vertikal ini boleh klik sini. Nah, beda nanti tampilannya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan keinginan ya. Dengan apa namanya? Misalnya mau warna yang apa? Yang ini boleh. Nah, ini agak cewek-cewekan ya. Pink ini. Misalnya pakai yang ini. Disesuaikan ya, disesuaikan. Gitu. Jadi setiap tema nanti tampilannya beda-beda. Nah, sekarang untuk share, ya untuk share, ini kan kita mau share nih kepada teman-teman, kepada siswa misalnya. Nah, Bapak Ibu seperti kemarin, langsung saja share ya, klik share. Share. Di sini share your way with. Nah, kita mau share ini kepada siapa saja. Misalnya yang pertama with specific people or group. Nah, untuk orang-orang tertentu atau grup tertentu. Atau untuk organisasi kita yang punya link, atau untuk semuanya yang punya link. Nah, kalau siswa kita atau teman kita nak punya akun ya, akun Nuklis 365, kita pakai yang ini. Kemudian yang kita ingin kirim itu boleh lihat saja atau boleh edit. Itu. Kalau misalnya cuma boleh lihat aja, klik yang view aja. Kalau boleh edit, nah klik edit, maka nanti teman kita bisa mengedit. Nah, kalau saya lebih baik view saja ya, kecuali memang kita kolaborasi. Kemudian copy link ya, copy link. Nah, gitu ya. Atau boleh juga disematkan ya, atau di embed ke blog atau kemana gitu. Atau boleh viewer can see show bottom. Ini untuk minta password untuk display ya, display perlu. Oke, kita coba share ya, coba share. Kita copy tadi. Nah, kita coba share di chat. Sudah, maaf Pak, dia menyimak. Iya. Yang sinyalnya jelek silakan disimak aja. Nanti juga ada videonya ya, bisa ditonton. Pak Ibu silakan coba link sway yang sudah yang share di chat, bisa nggak dibuka? Kalau bisa, balas dengan bisa ya. Di chat. Gimana Bapak Ibu, bisa? Atau masih proses? Ada di chat ya, diklik saja linknya. Ini sudah anyone with link, with a link sudah bisa. Gimana Adit? Bisa? Teman-teman yang lain, Pak Adit sudah bisa? Bisa ya. Berarti sudah ya, begitu caranya ya. Jadi cukup
mudah untuk membuatnya. Ya, tinggal dikreasikan sesuai dengan kreasi Bapak Ibu semua. Gitu. Nanti mau buat laporan untuk diseminasi ini bisa juga untuk laporan sertifikat ya, buat seperti ini ya. Atau mau buat materi seperti ini biar lebih menarik kepada anak-anak, bisa juga ya, sudah punya PowerPoint misalnya. Biar hal baru ya, bosan dengan PowerPoint terus, bisa pakai Sway ini. Gitu. Cuma yang di-insert kalau bisa yang umum-umum ya, misalnya kayak video pakai YouTube ya. Kalau pakai Microsoft Stream, jadi anak-anak harus punya akun dulu gitu. Baik, untuk Sway saya rasa cukup ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan Sway ini, saya buka untuk 3 penanya. Mungkin kalau ini bisa di chat ya, sudah pas kita lanjut gitu ya. Kalau sudah pas kita lanjut ke kelas Note One atau OneNote ya. Gimana Pak Dit? Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke kelas notebook ya. Untuk Sway-nya saya tutup ya. Saya tutup. Nanti untuk melihat simpanannya ketik saja di Sway ya, klik aja di Sway. Ini otomatis tersimpan ya. Nah, ini sudah ada laporan yang kita buat tadi ya. Sini dia. Ya. Jadi lihat judulnya ya. Makanya harus kita kasih judul yang mudah kita ingat. Ya, sudah. Kita close. Cukup klik X saja. Saya tutup dulu biar tidak tidak berat ya. Nah, sekarang kita ke Microsoft ke kelas notebook ya. Sebenarnya kelas notebook ini bisa berdiri sendiri ya, cuma kalau kita kaitkan dengan kelas kita itu akan jadi lebih menarik ya, lebih bagus. Itu kaitannya dengan Bapak Ibu sudah praktekkan bagi yang sudah ngumpul tugas ya. Itu Bapak Ibu kan upload di kelas notebook ya, yaitu di channel general di kelas Bapak Ibu general, kemudian cari kelas notebook. Nah, kita tunggu. Jadi Bapak Ibu kan upload tugas di sini ya, ngumpul tugas di sini. Kemudian tunggu sampai ada tanda panah ini, kita klik tombol navigasinya. Nah, di sini ada nama-nama siswa kita. Yang pertama ada welcome, selamat datang ya. Kemudian collaboration space, content library. Kemudian ada bunga. Nah, ini nama-nama siswa kita ini. Nah, yang masuk kelas ya. Jadi misalnya yang sudah ngumpul tugas, saya cek misalnya Pak Adit ya. Nah, klik saja nama siswanya. Kemudian cari tugas D1, sudah nggak ngumpul? Cek. Oh, sudah. Ini dia. Nah, jadi masuk tugasnya. Kemudian tugas 2 sudah belum? Tugas 2. Klik. Oh, sudah juga. Oh, rajin berarti ya. Nah, dari sini kita langsung periksa benar atau enggak. Ya. Kemudian yang kalau belum, misalnya belum ya, siapa? Pak Gede mungkin. Karena sinyalnya susah, mungkin coba kita cek. Hari D1 misalnya, tugas D1. Nah, belum kan? Nah, kalau belum, dia belum di sini. D2? Nah, belum juga. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti yang belum silakan dikumpul. Atau misalnya mau buat catatan, misalnya, boleh. Ada hal-hal penting, ya silakan. Nanti ditulis di sini, di catatan. Atau buat resume kegiatan, boleh di sini. Jadi tersimpan nanti. Itu ya. Nah, kita akan buat seperti ini ya. Biar Bapak Ibu bisa meriksa tugas siswanya langsung gitu ya. Jadi siswa tinggal memasukkan tugas ini, tugas 1, tugas 2 atau tugas yang lain gitu ya. Saya tugas ada banyak di sini
nanti bisa diisi matematika, IPA, ya seperti itu. Baik, langsung saja kita akan praktekkan. Saya akan pakai kelas yang baru ya. Kita pakai kelas yang ini. Nah, ini sudah ada siswa ya. Ya, kita coba cek. Jadi caranya Bapak Ibu masuk kelas ya. Kelas Bapak Ibu yang mau dibuatkan kelas notebook. Kemudian klik di general ya, jangan di matematika. Kalau matematika di channel yang kita buat itu tidak ada nanti. Yang ada kelas notebook ya. Pilih general, nah, klik kelas notebook yang di atas ini, klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi ini kelas yang belum saya setting ya. Akan muncul tombol setup one notebook class notebook gitu ya. Kita klik. Nah, maka akan ada dua pilihan. Ada blank notebook atau from existing notebook content. Kalau misalnya sudah punya misalnya tahun lalu punya kelas notebook, itu bisa dipakai. Tapi kalau belum, pakai yang blank notebook. Nah, untuk sekarang saya contohkan pakai yang blank notebook ya, karena pasti belum punya. Klik blank notebook. Nah, di sini ada keterangan. Yang pertama itu ada collaboration space. Nah, pada collaboration space ini, maka guru itu dapat mengedit konten. Kemudian siswa juga dapat mengedit konten. Jadi di sini kolaborasi dengan siswa. Saya ada tugas yang bisa dikolaborasi di sini. Gitu. Kemudian ada content library. Nah, di sini content library ini hanya guru yang bisa mengedit. Jadi misalnya guru mengupload materi, di sini boleh. Jadi hanya guru yang bisa mengedit. Siswa itu hanya bisa melihat ini. Student can only view the content, hanya bisa melihat aja. Jadi nggak bisa ngedit. Kemudian student notebooks. Nah, ini privat space yang untuk siswa ini. Teacher can edit the content, jadi guru dapat mengedit. Kemudian siswa hanya bisa mengedit punyanya dia. Jadi nggak bisa mengedit punya siswa lain, ya.